Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, penjelas dan furqan bagi umat manusia. Ayat ini sudah sangat sering disampaikan oleh para mubaligh kita, terutama ketika memperingati nuzul Quran. Maka dalam suasana nuzul Quran ini, syiar Ramadan ini ingin menampilkan judul Living Quran, hidup bersama Al-Quran. Al-Quran menyampaikan dia adalah hudan linnas, dia petunjuk untuk semua manusia. Jadi Al-Quran bukan hanya milik kaum muslimin, tapi milik semua orang. Semua orang bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan motivasi hidup dari Al-Quran. Dan itu sepanjang sejarah sudah terbukti bahwa banyak non-muslim, tapi dia pandai ngaji, bahkan menjadikan Al-Quran sebagai nasihat untuk penjajahan. Seperti Snok Hokronye yang menukar namanya menjadi Abdul Ghafur. Nah, bagi kita kaum muslimin, bagaimana semaksimal mungkin kita jadikan Al-Quran ini menjadi aktivitas kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, semua event-event kehidupan kita, selalu kita ajak Al-Quran bicara. Istantiq bil Quran, ajaklah Al-Quran bicara. Maka kita perlu menggerakkan bagaimana Al-Quran ini menjadi hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Mulai dari tulis baca Al-Quran, ada MDA, ada TPA, ada MDTA kalau sekarang. Kemudian ada namanya rumah tahfiz, ada namanya kegiatan tadarrus Al-Quran, ada kegiatan tadabbur Al-Quran, ada kegiatan tilawatil Quran. Bahkan untuk kita di Indonesia sudah disebut diadakan musabaqah tilawatil Quran dengan segala cabang. Itu bentuk konkret yang tampak dari living Al-Quran, menjadikan Al-Quran hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Lebih jauh dari itu tentu kita mesti meningkatkan bagaimana Al-Quran ini menjadi sumber kehidupan, menjadi hudan linnas. Maka semua yang dikatakan Al-Quran kita lakukan secara terus-menerus. Bangun pagi saja kita sudah diingatkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bila kamu selesai sholat, segeralah bekerja. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki, karena rezeki itu karunia Allah. Begitu hari Jumat kita diundang pula. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'at fas'au. Hai orang beriman, bila datang panggilan sholat, bersegeralah. Bahkan juga setiap aktivitas kehidupan kita dibimbing oleh Al-Quran. Hai orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un wa 'anil laghwi mu'ridun. Hai orang beriman, jika kamu ingin sukses dalam hidup,
Lakukan sholat dengan khusyuk dari hal-hal yang logo, yang tidak perlu. Jangan kamu lihat. Dan di Ramadan ini logo ini betul yang menjadi kunci sukses atau tidaknya Ramadan. Melihat dibimbing Al-Quran. Bahkan berjalan pun dibimbing Al-Quran. Wala tamsi fil ardi marhan. Jangan berjalan sombong di muka bumi. Jangankan berjalan, melengong pun di Al-Quran katakan. Wala khaddaqun annas. Aninnas, jangan kamu melengong ketika bicara dengan orang lain. Apalagi kalau bicara. Qulu qawlan karim, bicaralah yang mulia. Qulu qawlan ma'rufa, bicaralah yang ma'ruf, yang bisa diterima akal sehat orang. Qulu qawlan bayyina, bicaralah yang jelas. Qulu qawlan baligha, bicaralah yang mudah dimengerti orang. Qulu qawlan maisara, bicaralah yang mudah-mudah, jangan yang rumit-rumit, susah orang bagi kita. Itu dalam level pribadi. Apalagi kalau dinaikkan sekelas lagi dalam hubungan keluarga. Disebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum, jaga keluargamu. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, bergaullah secara baik. Jangan biarkan anakmu menjadi rusak. Jangan timbulkan kebinasaan terhadap keluargamu. Wal yakhshal ladzina law taraku min ba'di khulfan dzurriyyatan dhi'afa. Itu dalam bentuk keluarga. Belum lagi dalam bentuk bagaimana masyarakat bangsa ini lebih baik. Kita diajak oleh Al-Quran berpegang teguh dengan kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan jalan-jalan kebenaran yang sudah diteguhi, jangan curang. Karena itu berbahaya, jangan pecah belah. Apalagi kalau dinaikkan kelas lebih tinggi lagi. Sebagai pemimpin, apalagi pemimpin bangsa. Kita disuruh, bahkan diingatkan oleh khatib setiap kali Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal bagh. Allah perintahkan kepadamu adil. Samping adil nanti, jangan berhenti melakukan yang baik, kembangkan yang baik sebanyak-banyaknya. Jaga keluargamu, jangan bikin keonaran, jangan bikin kemungkaran, jangan lakukan pemberontakan. Begitu pelajaran Al-Quran. Jadi kalau kecurangan ada, apalagi yang curang itu pemimpin, itu indikasi mereka tidak hidup dengan Al-Quran. Mereka hidup dengan nafsunya saja. Konklusi yang ingin kita sampaikan, living Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, artinya semua sisi-sisi kehidupan kita jadikan Al-Quran sebagai pedomannya, dan kita tumbuhkan tradisi Al-Quran dalam keluarga kita, dari pendidikan dasar Al-Quran, pendidikan menengahnya, tahfizul Quran, tilawatil Quran, dan akan lebih indah lagi, satu di antara anak kita diserahkan untuk mempelajari Al-Quran. Kehadiran Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Batangkabung sebagai inisiator dari adanya channel ini, bahagian untuk mengamalkan, mengajak masyarakat agar hidup bersama Al-Quran. Semoga Al-Quran memberikan syafaat bagi kita di akhirat kelak, dan anak kita menjadi anak yang akan membimbing orang tuanya ke surga kelak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.